hari ini kita berdua akan menepati janji kita kalau kita akan bercerita kenapa sih pada akhirnya kita memilih untuk pindah ke rumah nih. Kayak udah rumah kali gak sih? Ada suara-suara motor. Suara-suara orang berjalan. Emang ada orang jalan yang? Nanti. Iya. Sekarang sih nggak ada. Nah, sebenarnya kenapa sih akhirnya kita pindah ke rumah? Padahal kan sebenarnya kayak tinggal di apartemen itu menurut beberapa orang tuh enak. Kenapa? Karena kayak gedung-gedung tinggi, terus kayak kalau mau instastory tuh kayak view-nya city, kayak lampu-lampu gitu. Tapi tergantung apartemennya di mana dulu, Bos. Dan lantai berapa? Iya, kalau kayak kalau lantainya kita, 1 kayak kita kemarin pinggiran. Tapi kan bagus. Iya, ada bagus. sungai Amazon di situ. Bukan Jadi, sungai Amazon, itu aliran milk tea. Jadi kalau misalnya kalian minum milk tea yang pakai boba-boba, ya bukan dari situ. Oke. Kita tuh udah seminggu tinggal di rumah. Hampir. Belum lah. Dari tanggal dari 25. Jumat. Oh iya benar. Belum seminggu bahkan, tapi alhamdulillah proses perpindahannya itu berjalan lancar walaupun kita cuma berdua. Terus kayak settingannya juga semuanya udah hampir 98% tuh udah rampung. Nah, kita mau cerita dulu kenapa pada akhirnya kita memilih untuk pindah ke rumah. Jadi kita tuh nikah di bulan Agustus dan langsung tinggal di apartemen. Karena emang pada saat itu tuh kayak belum kepikiran gitu nggak sih mau hidup di mana kayak tanpa arah gitu kan. Karena bukan tanpa arah, karena situasi yang membuat situasi dan kondisi si pandemi ini juga. Karena sebenarnya juga kita tuh mau nikah tuh di bulan 10. Yes. Tapi kita percepat. Bisa pindah ke Bali kan. Pengennya. Terus tapi kita percepat di bulan Agustus. Bukan karena bunting di luar nikah ya, bukan nauzubillah min zalik ya. Bukan, tapi ya karena kan udah nikah. Iya, enggak, maksudnya dipercepat ya gimana sih? Tapi karena memang memikirkan kayak ya udah nunggu bulan 10 juga nggak bisa resepsi, karena kita mikirnya kayak pasti belum bisa resepsi nih. Terus akhirnya kita memilih untuk akad aja dulu di bulan 8. Terus akhirnya kita pindah tinggalnya tuh di apartemen. Kita tuh dapat apartemennya itu yang 2 kamar. Belum sempet ini ya room to room semi furnished tuh yang kayak cuma dapat kayak kulkas, tempat tidur, ya jatuhnya sama kayak kos-kosan gak sih? Ya kurang lebih. Cuman emang kebetulan yang punya apartemen baik emang banyak beberapa alat elektronik ditinggalkan kayak cuman kulkas kan, TV tabung nggak pernah hidup. Tapi TV bisa sesekali. Nah, jadi udah selama 8, 9, 10, 11, 12 berarti kita tuh 4 bulan tinggal di apartemen. Tapi kamu duluan. Iya, aku udah 2 bulan sebelum kan. Nah, selama tinggal di apartemen tuh menurut aku dibilang hemat, gak hemat juga sih. Kenapa? Karena kayak yang paling aku benci tinggal di apartemen yang kita tinggal ya, karena mungkin belum tentu ini semua berlaku di semua apartemen. Setiap kita pesan ojol atau taksi online, kalau misalnya dia masuk itu kita harus bayar parkir, padahal itu masih di bawah 1 jam. Nggak sampai 1 jam malah. Kayak cuman bentar doang, misalnya nganter kayak GoSend kah atau GoFood kah, itu pasti udah langsung kena parkir dan kita harus bayar. Cuman kalau dipikir-pikir kayak 2.000 sehari 3, 6.000 kali keluar kan uni-uni Padangnya. Iya. Lumayan, maksudnya itu lumayan sih kalau dipikir-pikir, karena dari yang kecil-kecil tuh justru sebenarnya bisa jadi sesuatu yang besar gitu. Terus ya harus bayar parkir. Untungnya kita bulanan parkir. Untungnya kita cuma motor ya, jadi kayak parkir itu cuma di bawah 100.000 per bulan. Terus listrik standar lah, tinggal di rumah juga bayar listrik. Dan syukurnya itu kita dapat apartemen tuh harganya lumayan terjangkau. Dan sudah masuk IPL itu kayak biaya maintenance kalau kita tinggal di apartemen. Dan yang bikin kita senang itu tinggal di apartemen karena safety nggak sih? Karena maksudnya kan udah ada security, keamanan itu udah pasti aman aja. Tapi kalau dari bencana nggak tahu juga. Nah kalau itu mah nauzubillah min zalik ya. Bencana kayak kemarin mati listrik, padam listrik kan bencana.
Sempet ada satu momen tiba-tiba nggak bisa naik karena mati lampu, terus si liftnya itu kan nggak berfungsi beberapa jam gitu-gitu. Tapi itu kayak cuman sekali sih selama tinggal di apa? Ya beberapa kali, cuman waktu sebelumnya kan kita nggak di tempat. Benar. Nah, kenapa kita pindah ke rumah? Jadi selama 4 bulan itu tuh kita nikah 4 bulan tapi kayak udah nikah 4 tahun, kayak udah banyak kali perjalanan yang dilewatin. Salah satunya itu kemarin kita hampir menjadi orang tua, tapi qadarullah karena mungkin Allah berubah pikiran kayak nanti aja deh gitu. Terus mencerita, jadi kayak flashback ke awal-awal. Jadi kayak kita tuh nikah di 1 Agustus, alhamdulillah itu cepet, tiba-tiba aku tes pack positif itu di 3 September, dan itu pas periksa itu udah 4 minggu, berarti langsung dapat gitulah ya, apa HTPP atau apalah gitu, yang banyak dibahas juga tuh yang kemarin karena banyak sama netizen online-onlinean, karena maksudnya banyak gitu orang-orang yang baru nikah kok udah hamil gitu-gitu. Yeah. Padahal itu ada hitungannya. Kalau dikira hamil di luar nikah segala padahal, macam. Iya gitu. Karena kemarin juga kita sempet takut nge-publish, kayak takut dipikir lo kok cepet hamilnya, ternyata ya itu medis apa sih? Ya ilmu ya gitulah pokoknya. Nah terus dunia ituan lah, kesehatan. Nah terus kayak pas waktu sempet hamil tuh aku salah satu orang yang hamilnya itu mabuknya parah. Jadi muntah mualnya itu lumayan parah, dan kita hanya tinggal berdua, benar-benar berdua. Orang tua kita tuh sama-sama ada di Medan, terus tinggal berdua, dan aku WFH dari bulan 3 dan kamu masih WFO. Acil tuh masih WFO karena memang kantornya dia itu kayak rumah, jadi nggak kayak sentral yang gabung dengan banyak orang gitu-gitu. Terus mau nggak mau kan ditinggal kerja. Sementara nggak bisa masak, nyium bau masak aja tuh udah kayak aduh pusing, mual gitu-gitu. Terus ujung-ujungnya tetangga masak aja sampai nutup kamar gitu-gitu. Terus akhirnya makan tuh harus GoFood, makan tuh harus GoFood, kayak proses. Nah, nggak enaknya tinggal di apartemen itu adalah proses nunggu lift. Jadi kayak syukur-syukur dia itu langsung ke lantai kita. Ada yang kayak dia lagi di bawah, ke paling bawah, terus naik dulu, paling atas baru nyinggahin kita gitu-gitu. Nah, proses-proses yang kayak gitu sih, sampai waktu sempat hamil itu kayak suka nelfon bapaknya, Pak, boleh tunggu nggak Pak? Saya lagi mual banget Pak. Atau misalnya suka titip satpam dong Pak. Ya itu juga syukur-syukur dapat satpam yang cek kita gitu, yang kita kayak yang baik sama kita. Terus ya itu maksudnya proses-proses turun, terus mau naik lagi agak kayak memakan waktu sekitar 5-10 menit nggak sih, yang 10 menit gitu-gitu. Terus itu sih yang akhirnya walaupun qadarullah maksudnya kita tidak bisa melanjutkan perjalanan babynya, kehamilannya, tapi kita tuh kayak belajar gitu loh, ya mana tahu nanti Allah segera kasih penggantinya. Masa harus ada kejadian kayak kemarin dengan repot mau turun segala macam. Terus sebenarnya enak sih 2 kamar, kayak ada keluarga atau teman yang mampir atau nginep tuh bisa. Kita tuh udah sempat beli kasur kecil gitu, jadi buat kalau ada yang nginep tuh ada tempatnya gitu-gitu. Tapi ya, budget airy room lah. Tapi emang ya namanya apartemen, lebarnya itu kamu tau gak sih lebarnya itu berapa? Lebar kamarnya itu 2x3. Tapi lebar keseluruhannya itu kayak 9x9 kan? Enggak 2x3. Lebar keseluruhan 6 kali berapa? 5x7. Oh, agak repot ya gitu. 5x7. Nah, 5x7 atau 6x8. 6 segitulah pokoknya, jujur nggak ngerti. Iya. Nah, besarnya 2 kamar kita ini. 2 kamar. 1 unit. Nah, jadi kayak keluar toilet tuh udah ketemu dapur sama ruang tamu, terus langsung masuk kamar gitu. Iya, minimalis teras. Sih sebenarnya minimalis gitu. Iya sebenarnya kalau untuk tinggal sendiri, terus kayak gesit yang kayak fleksibel, nggak repot loh segala macam, mungkin cocok. Tinggal sama simpanan boleh lah.
simpanan apa ya? Simpanan uang-uang. Iya, simpan harta. Oh iya bener. Biasanya tinggal di situ sendiri, tapi tempatnya jadi tempat simpanan harta dia kan gitu. Nah, terus akhirnya kita kayak kita berpikiran nyari rumah itu, terus kan kadarullah akhirnya kita tuh nggak bisa melanjutkan janinnya itu di bulan 10. Terus di bulan 11 itu kita udah berpikir kayak apa kita pindah ke rumah ya gitu kan. Dan waktu survei harga rumah di Jakarta kayak jujur harga rumah di sini tuh hampir beberapa kali lipat dari harga sewa rumah di Medan. 3 kali lipat. Apa pula? Iyalah 3 kali. 40 deh, anggap 40 bagi 10 4 kali lipat. Ya kan? Iya. 4 kali lipat gitulah dari di Medan gitu. Misalnya kalau di Medan tuh bisa sewa 4 rumah. Kayak bisa ya gitulah ya, pokoknya. dengan tipe yang segini ya. Dengan tipe yang segini. Tipe standar lah untuk keluarga baru. Keluarga ya tipe 2 kamar gitulah. Nah, akhirnya kita kayak mulai searching. Kita sempat keliling daerah Tebet, terus daerah mana lagi yang Kuningan, Sosokan, Rasa Mala, terus Pancoran, terus Pejaten, gitu-gitu. Nah, Jagakarsa. Terus harganya itu kayak cukup fantastis. Ada yang masuk akal, tapi aksesnya nggak masuk akal. Nah iya bener, kalau kita misalnya mau nyari budget yang emang lumayan murah, ini untuk tips untuk kalian yang kalau misalnya kalian kayak baru menikah terus mau cari rumah, sebenarnya kalian bisa tetap dapat harga yang 20 ke 30 gitu misalnya, tapi ya harus ikhlas. Ini harga per tahun ya, tapi harus ikhlas tuh tinggalnya kayak harus di Jakarta coret, misalnya kayak agak ke Depok, ke Bogor, atau agak ke Bekasi, Cakung gitu-gitu, bahkan Cinere, terus Lebak Bulus ujung gitu-gitu, Cirende, belum segala macam bisa. Cirende juga nggak dapet sih yang. Iya, kurang Cirende nggak dapet. Ya gitu-gitu harus yang tinggal di daerah situ, atau Jakarta Baratan ya, misalnya kayak Jakarta Barat yang rada ya gitulah, intinya Jakarta coret gitu. Dan kita berdua tuh mikir walaupun aku WFH tapi Acil itu kantornya tuh masih bener-bener harus ke beberapa cabang yang nggak saklek ke satu tempat gitu. Jadi kayak kita sempat mikir kalau misalnya emang nanti tinggalnya agak jauh gimana ya, aksesnya gimana, bla bla segala macam, karena kita tuh anaknya selatan banget. Jadi lagu Pijar ya? Iya, lagu Pijar selatan. Jadi kayak yaudah coba cari selatan yuk, pede aja dulu gitu. Sampai satu hari itu kita sempet lagi malam minggu, kita duduk di salah satu coffee shop yang ada di Cipete. Terus akhirnya sebut aja Hanasaka. Kita lagi duduk di Hanasaka. Terus tuh gabut tuh ya, tuh kayak nggak ada temen kita emang biasa nongkrong bareng, ini cuma berdua. Terus akhirnya Acil tuh iseng ngecek OLX, terus kayak ngecek, terus nemu lah rumah yang sekarang kita tempatin itu di daerah Radio Dalam gitu kan. Terus kayak sayang ini tuh kayaknya di deket sini nih, mau lihat nggak gitu. Tapi kita tuh nggak pernah berpikir kita akan di sini gitu, maksudnya ya lihat aja dulu mumpung lagi deket dari Cipete gitu kan. Terus akhirnya kita lihat, ketemu bapaknya baik, ramah, terus kayak ngelihat rumahnya juga terus boleh kayak lah. Sempet nego harga juga, dan bapaknya ngerasa yaudah bisa segini. Terus kita tinggal berpikir kayak kita minta waktu sama bapaknya mikir untuk jadi ambil atau enggak tuh selama seminggu, bener ya? Yes. Selama seminggu. Nah terus akhirnya selama seminggu kita discuss bla bla segala macam, terus telepon konsultasi alias keluarga gitu kan. Terus kayak terus kita sempat maksudnya ngebandingin juga kan, ngebandingin juga harga. Maksudnya kalau kita tinggal di apart tuh pengeluarannya tuh gini, tapi kalau di rumah tuh gini. Nah kalau di rumah kan ya nggak mungkin ada biaya parkir dong, dan itu lumayan cukup menekan budget. Dan setelah kita bandingin tuh sebenarnya harganya hampir sama dengan bulanan kita yang ada di apart. Cuman bedanya sewa rumah harus setahun. Enggak, maksudnya kayak harus bayar budgetnya itu harus setahun gitu. Jadi sebenarnya duitnya ada, tapi kan kayak harus menduluankan di depan gitu loh. Terus akhirnya udah discuss sama keluarga, terus kita kayak oke, fix kita
ambil semangat kan rumahnya gitu kan, kita sewa rumahnya belum segala macem. Terus dengan pertimbangan kayak oh nanti kalau di rumah tuh pasti bisa lebih explore apa-apa segala macem belum segala macem. Terus akhirnya ya udah kita putusin, kita hubungin bapaknya, kita sampai ya karena kita berdua bukan orang Jakarta asli, kayak aku juga orang yang sangat insecurean, terus kayak nggak bisa nih ini harus gini gitu. Aku bahkan kita tuh sewa rumah aja tuh sampai pakai surat SPK, sampai ditanda MOU, terus ditanda tangan dipakai materai yang begitu gitu. Dan menurutku itu penting. Terus akhirnya kita ambil keputusan oke, kita pindahan dari apart ke rumah. Nah oke, sekarang kita akan bahas plus minus ya, plus minus apart apart sama rumah. Nah kalau apart itu yang kayak tadi sempat di awal dibilang, kamu minusnya apa? Minusnya itu ya itu tinggal proses turunnya aja naik turunnya. Dan mungkin kayak karena jadi aku tuh dari masih gadis, kalau sekarang kan udah istri, terus dari masih gadis itu senang membeli perkakas karena itu kayak keturunan dari ibuku ya. Bahkan kita pindah aja tuh, Acil tuh sempat bantuin aku pindah kosan dulu tuh. Kamu apa sih yang tanggapannya ngeliat barang aku sebanyak itu? Move. Ya karena sekarang Shopee Haul Check tuh bisa nganterin barang dengan mudah gitu. Nah terus aku ngerasa kayak duh kok kayaknya apart udah nggak ini nih, nggak kondusif gitu kan. Walaupun sebenarnya masih ada space sih sebenarnya. Kalaupun untuk bertahan sih aku masih mau lah minimal untuk setahun lagi belum segala macam. Terus apa lagi minusnya? Nah itu akses turun, storage ya, tempat penyimpanan barang repot. Terus itu, apa lagi? apalagi ya, nggak itu doang sih tuh. Oke. Itu doang, bener-bener itu doang. Kalau saya Acil ya, yang dua tadi itu juga parkir. Oh iya benar. Secara ya aku tuh lebih maksudnya sama kendaraan kan harus ada disayang lah, biar nggak rewel. Kendaraannya harus disayang biar nggak rewel. Jadi tempat parkir di situ tuh emang kayak mendukung cepet-cepet ganti kendaraan baru. Jadi nggak ada penutup, hujan biarlah hujan, panas biarlah panas. Walaupun itu kalau di apart yang kita tinggal kan sebenarnya. Maksud aku kalau misalnya kalian berpikiran untuk tinggal di apart dan apartnya itu apart yang lain, mungkin belum tentu sama. Bisa dijadikan poin-poin yang tadi minusnya kita. Jadi tipsnya itu kayak cek dulu gimana masalah parkiran gitu. Di double check lagi biar sesuai selera dan kemauan lah. Nah itu 3. Yang keempat itu bersosialisasinya. Nah bersosialisasi. Jadi itu kayak nggak bener-bener tuh tetangga tuh kayak papasan pun kayak kadang ada yang sampai itu beberapa kali pagi kan kalau mau pergi kerja tekan lift. Ini pas mau keluar denger nih dia buka pintu juga tuh sama tuh di level yang sama. Papasan tunduk. Iya bener-bener nggak mau nyapa. Ya mungkin memang nggak semua orang sih, karena ada juga beberapa yang kita akhirnya kenal karena mau nyapa gitu. Itu tapi tadi makanya itu aku bilang apa? Bukti tempat penyimpanan, tempat simpanan energi maksudnya. Oh iya bener. Nah itu doang sih. Itu kan tapi plusnya itu kalian akan aman karena udah ada security. Terus security-nya double lah. Depan ada. Tengah ada. Jadi maksudnya towernya ada. Terus ya lebih fleksibel lah. Fleksibelnya nggak juga. Fleksibel nggak juga. Tergantung sih emang. Tapi ya balik lagi lah. Ya itu cuma menurutku yang poin plusnya. Dan di daerah kita kemarin tuh plusnya karena dia tuh deket kali kemana-mana. Pancoran Riverside itu kayak ke daerah utara deket, ke timur deket, ke barat juga tinggal lurus dari Gatsu. Transportasi umum juga deket, ke stasiun KRL deket. Nah iya itu jadi akses di apartemen. Nah tapi kalau misalnya kalian tinggal di apartemen lain tuh belum tentu juga kan, belum tentu aksesnya sebagus itu. Nah itu doang sih sebenarnya kalau misalnya tinggal di apa? Serangga, tomcat, itu apa, dan minus? Yang lain-lain. Iya. Oh iya minusnya. Iya sih, tapi kan maksudnya kayak
Iya sih. Tuh serangga. Tapi kan karena juga kita ada. Iya, walaupun cuman kayak rumah apalah paling sering? Cicak, kecoa. Oke, kita tahu. Semut. Kelihatan gitu. Kita sering melihatnya. Kalau kayak tomcat? Oh iya benar. Tiba-tiba di dalam selimut kayak kemarin ini bengkak. Cukup banyak tomcat sih. Itu kayak Dan apa ya? Satu lagi repotnya adalah buang sampah. Repot buang sampah karena buang sampahnya itu jauh. Udah repot buang sampah, terus rata-rata penghuninya itu nggak ada ini gitu. Bener, karena mereka suka buang sampah sembarangan. Padahal tempat udah disediain. Walaupun memang ya tempat pembuangan sampah itu tiap harinya dibersihkan sama yang bertanggung jawab, ya bisa dibilang cleaning service. Cuman ya gitulah. Etika sih, adab-adab. Itu balik lagi ke individunya, maksudnya bisa jadi ketika kalian memilih untuk tinggal di apart, ya orang-orangnya kurang bagus. Lebih cari-cari info dari pengamanan lah, tanya gimana kira-kira Pak, orang-orang di sini gimana ya Pak, tapi kan nggak Pak. mungkin bisa di ini juga sih ya, nggak bisa di indikatornya kan bisa, orangnya di sini ramah-ramah nggak Pak? Kalau ramah, insya Allah aman. Kalau nggak tanya aja, Bapak di lantai 15 ada kenal berapa orang Pak? 10. Menurut kamu mereka bisa jawab nggak? Bisa. Karena kami pernah nyoba. Ya kayak Pak Didit. Pak Didit. Ya ada satpam yang dulu lah. Ada salah satu satpam yang kita love. Nah oke. Sekarang itulah plus minus kalau misalnya tinggalnya di apartemen. Plusnya belum loh. Plusnya ya itu kayak transportasi dekat kemana-mana, udah pasti safe kalian gitu kan. Dan enaknya sih apartemen kita itu emang nggak begitu besar, jadi kayak nggak begitu crowded dan nggak gitu. Nah, jemuran. Oh iya benar, jemuran kalau minusnya. Coba hitung deh, barang pribadi kita, pakaian kita ada berapa banyak yang terbawa angin. Nah ya itu kita sampai nggak tahu. Sampai udah nggak tahu kan. Ya itu sebenarnya kesalahan kita juga, jemur di balkon, tapi ya emang cuma itu juga sih tempat menjemur kan, gitu-gitu. Ya balik lagi lah, emang kalau di apartemen tuh emang harus melihat gimana kebiasaannya kita dari yang dulu kita kecil sampai. Tapi emang apartemen ini emang khusus untuk orang-orang, maksudnya dengan keadaan apartemen yang kita tempatin ya, emang untuk orang-orang yang udah kok nggak usah jemur, udah kok laundry aja. Orang yang emang sesimpel menghabiskan waktu lebih banyak di luar. Jadi itu tuh cuma tempat istirahat doang. Maksudnya nggak cocok untuk jadi tempat tinggal. Walaupun enaknya di apartemen kita itu cukup kekeluargaan. Maksudnya kekeluargaan tuh kayak di bawah tuh suka sering nongkrong, ibu-ibu main sama anak gitu, yang muda-muda olahraga bareng, terus ada fasilitasnya, ada basket futsal, ada kolam renang, jogging track, dan maksudnya semua ke reach gitu karena nggak begitu besar. Oke, sekarang kita akan cerita plus minus tinggal di rumah. Kalau tinggal di rumah itu menurut aku yang pasti bisa lebih explore, lebih bersosialisasi karena langsung ketemu sama tetangga. Terus ya kayak nggak perlu turun-turun naik lift. Nggak, mataku kunang-kunang kayak Paramex. Gitu-gitu sih. Terus apa lagi sih plusnya? Plusnya kalau di rumah tuh ya, kalau misalnya ada tamu datang, ada tamu sih enak, space-nya banyak, space-nya luas. bisa bercocok tanam. Jadi kebetulan kita tuh tinggal di rumah warga, bukan perumahan gitu kan. Kalau tinggal perumahan pasti sebenarnya sama amannya seperti tinggal di apartemen. Yang membuat aku tuh kayak agak kayak gini ya tinggal di rumah tuh, satu rada worry juga kan, sama keamanan gitu, sama kedua berisik. Jadi kayak benar-benar tuh kita harus berhadapan sama suara-suara motor, suara-suara anak kecil. Iya itu ya emang kayak gini kan kalau tinggal di rumah gitu, kecuali tinggal di perumahan. Tapi lebih hidup. Iya, lebih hidup. Jadi lebih kayak ini loh hidup gitu. Iya, lebih berwarna aja. Kita lagi boker tiba-tiba dengar dinding sebelah, ini kenapa lagi gini? Iya benar. Gitu-gitu sih. Malam mau tidur, ntar dengar ada yang lagi berantem sama pacarnya, gitu-gitu. Iya gitu lah, pokoknya bermacam. Walaupun baru berapa hari ya di sini, cuman ya ada banyak ceritanya. Udah banyak cerita sih. Iya, kalau biaya listrik tuh kita sempat nanya sama bapak yang punya rumah tuh sebenarnya 11-12 sama biaya kita di apart. Kayak 300 sampai 500 tergantung pemakaian. Di sini kita nggak bayar air.
Iya benar, tapi kan tuh ya, dilimpahkan semuanya ke biaya listrik karena ya balik air balik itu dibantu dengan pompa air. Gitu. Jadi airnya itu dari tanah. Terus apa lagi ya? Dan syukurnya tuh belanja daerah gampang. Kalau di mana? Sini? Iya benar. Belanja harian ya, maksudnya yang kayak yang harus masak tiba-tiba aduh nggak kepikiran besok mau masak apa terus gitu. Tiba-tiba karena emang kayak ada ibu-ibu sayur yang gitu-gitu. Terus ada warung juga di sebelah deket rumah kita. Terus daerah tempat kita juga deket kemana-mana karena di daerah radio dalam gitu-gitu. Itu sih kurang lebih maksudnya. Satu lagi apa di sini kalau misalnya mau GoFood atau mau beli makanan keluar lebih gampang dan lebih banyak pilihan. Iya. Daerah sini. Iya benar, kalau tinggal lebih daerah deket. Sini. Apalagi kalau misalnya di daerah Fatmawati kan lumayan banyak. Karena kita dekat Fatmawati, Cepete, Kemang juga kan. Blok M. PIM, Blok M, Panglima Polim, Dharma Wangsa. Ya, Pangpol sih ya, Panglima Polim dekat. Ya itu sih. Ya itu sih plus minus tinggal di apartemen, tinggal di rumah, tapi yang pasti mau dimanapun kalian tinggal ya nyaman itu menurut aku kita yang ciptain. Jadi kayak nggak ada tuh tinggal di apart tuh nggak nyaman, tinggal di rumah tuh nggak nyaman. Nggak, itu balik lagi ke kita gimana caranya kita nikmatin tempat itu, kita nge-set tempat itu biar menjadi tempat yang nyaman untuk kita tinggal gitu. Tapi emang pilihan kita bukan berarti kita tidak bisa nge-set apart untuk bisa membuat kita lebih nyaman, tapi emang ternyata ada kesempatan, ada rezekinya juga untuk bisa tinggal di rumah, kenapa enggak gitu. Ya karena hidup ini tentang pengalaman dan petualangan ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertualang selama masih ada nafasmu ya. Betul. Sampai ketemu di IGTV dan di video-video lainnya. Semoga dari obrolan-obrolan kita ada yang bisa didapat untuk ternyata begini ya tinggal di apart, begini ya tinggal di rumah gitu. Semoga bermanfaat, bisa diambil yang baiknya, bisa dibuang yang buruknya. Ya kalau ada pertanyaan lagi DM aja ya. Tapi jangan CM, DM. Ya coba masuk. Assalamualaikum.